Ini out of nowhere, tapi view-nya aja udah bagus gini, apalagi ntar di tempat baru kita. Di sini agak tricky soalnya nomor masnya itu kayak beda sama yang apa di Google Maps, jadi kalian harus tanya orang. By the way, kalau misalnya kalian mau beli tiket, beli apa semuanya itu ada di satu app. Kita udah nyampe, tuh bus kita barusan lewat. Gila, akhirnya kasur. Tuhan, enak banget kasur. Gila. Di Auronzo tuh masih belum ada tamu gitu, masih belum ada turis sama sekali, sepi banget. Dan ya lihat nih, kosong banget semua, nggak ada orang. Guys, aku sarapan dulu nih, makanannya banyak banget. Tuh. Selamat pagi. Tadi kita udah sarapan, udah kenyang dari hotel, dan sekarang kita ke perjalanan ke kota Auronzo. Jadi tadi dari Brixen kita naik bus dulu ke Bruneck. Habis dari Bruneck terus kita ke Cortina, habis dari Cortina baru kita ke Auronzo. Ini kita lagi naik kereta gitu. By the way, kalau misalnya kalian mau beli tiket, beli apa semuanya itu ada di satu app. Nama appnya itu adalah Südtirol yang warna biru ini. Jadi kalau kalian mau beli apa semua belinya di sini. Bisa pakai PayPal, bisa pakai bank, semuanya bisa. Google Maps itu ngebantu banget, tapi transportnya itu kurang akurat biasanya. Makanya kita pakai app lokal, yaitu Südtirol Mobil. Ini benar-benar lebih jelas transportasi mana yang kita pakai, habis itu jalan kemana, arahnya apanya untuk wilayah Südtirol ini. Jadi kalau misalnya kalian mau ke Dolomite, mesti download ini. Guys, sekarang kita lagi transit di Dobiako atau Toblah namanya, dan pemandangannya sih gila, nggak punya otak, cakep banget nih. Tuh, pegunungannya lebih gagah lagi. Ini out of nowhere, tapi view-nya aja udah bagus gini, apalagi ntar di tempat baru kita, harusnya lebih bagus nih. Dan cuaca hari ini cerah banget, cakep banget. Jadi kita transit sekitar 1 jam lebih, dan kita mungkin jalan-jalan di sekitar bus station. Habis itu kita masih naik kereta ke Auronzo. Guys, kamu mesti lihat. Ini stasiunnya tuh kayak stasiun tua banget kan. Beneran deh. Dekornya apanya semua nih kayak masih bangunan zaman dulu gitu. Tuh. Dari pintunya, apanya semua. Ini dekornya kayak dari zaman 1900-an, gila. Tuh. Dan ini ya, aku coba masuk, kan bakal lihat, bahkan lukisan dindingnya juga kayak zaman dulu. Tuh lihat deh, gila, ini kayak travel back in time sih. By the way guys, jadi pegunungan selanjutnya dari Gunung Dolomites yang mau kita pergi, yaitu namanya ini, Trecime, atau kalau dalam bahasa Italinya Trecime. Tapi aku nggak tahu sih pronounce-nya kayak gitu apa enggak. Jadi kalau misalnya kalian yang bisa bahasa Itali, coba koreksi ya kalau misalnya aku salah ngomong. Ya begitu, cakep banget, megah banget. Aku lihat dari video-video reels dan juga video-video di YouTube, tempatnya nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Jadi kita bakal ke sana. Tapi kita harus pindah dulu hari ini. Gitu.
Guys, kita barusan keluar dari stationnya. Sekarang menuju bus station, jeepnya di samping. Dan lihat deh pemandangannya, gila, cakep banget. Oh ya, by the way, di dekat bus stationnya ada kayak taman gitu. Nih, coba kalian lihat, cakep banget, gila, nggak bohong. Sekarang kita lagi masuk. Tuh lihat deh, lihat perumahannya. Gila, kayak istana. Gerbangnya juga cakep. Dan lihat apa yang ada di sana. Gunungnya, gunung lagi, cakep banget. Di mana-mana gunung. Rumahnya juga cakep. Gila. Rupanya ini guest house, jadi bisa nginep di sini. Gila, guest house-nya aja kayak gini anjir, sumpah kayak istana. Guys, lihat deh, ini tiba-tiba ada taman di sini, kayak tersembunyi gitu, petak, tapi ditutupin sama pohon-pohon cemara. Dan wow, cakep, gila. Tuh, gila. Segitu ya? Nih. Damn. Kalian bisa duduk-duduk. Literally ini di depannya bus station, jadi kalian bisa jalan sebentar ke sini kok sambil nunggu bus. Tadi udah lihat-lihat, cakep banget sih tempatnya. Aku nggak tahu harga per malamnya berapa, tapi kalau kalian consider mau nginep di sini, kayaknya cakep juga sih. Sekarang aku mau kembali lagi ke bus stationnya. Soalnya bentar lagi udah mau berangkat. Aku masih nggak percaya sih, kota kecil gini tapi cakep banget. Bus stationnya aja cakep, habis itu train stationnya juga cakep. Ini guest house-nya juga cakep aja, semuanya cakep, gila. Emang ya, parah. Guys, sudah di bus lagi dan kita bakal berangkat ke Cortina. Semoga perjalanannya aman. Guys, gila ya, pemandangan-pemandangan dari bus aja nih udah bagus-bagus banget. Cakep. Lihat deh pegunungan. Sayang banget sih kalau misalnya kalian tidur, soalnya di pemandangannya luar biasa. Gila. Kita udah nyampe di Cortina, sekarang kita mesti nyari bus baru. Tapi lihat deh pemandangannya, cakep banget tuh. Wah, gila sih. Ini kayak di luar negeri. Ya, emang di luar negeri sih, tapi aduh, nggak tau lah, nggak bisa disebutin dengan kata-kata. Dari arsitekturnya, habis itu alamnya semua, gila sih. Sekarang kita mesti cari bus selanjutnya. Sayang banget, padahal pengen lihat-lihat lagi di sini, tapi waktu kita terbatas, jadi kita mesti pergi. By the way, ini salah satu tempat di pelakunya Olimpik di Itali. Itu ada lambang Olimpik di depan. Dari Cortina d'Ampezzo ke Auronzo pakai tiket yang warna hijau. Ntar kalian masukin tiket ini ke mesin tiketnya buat validasi. Masih udah deh berangkat. Yang warna hijau, enggak. Dan kita sekarang menuju kota Calalzo. Di sana kita bakal transit sebentar sebelum ke Auronzo. Guys, kita udah pindah bus tadi. Jadi sekarang dari Calalzo kita pergi ke Auronzo. Dan ya, di
Di sini agak tricky soalnya nomor busnya itu kayak beda sama yang apa di Google Maps, jadi kalian harus tanya-tanya orang sih dan lihat jalurnya tuh jalur kemana. Biasanya ditulis di depan busnya tuh arahnya kemana, misalnya ke Auronzo atau ke Calazo. Itu kalian mesti benar-benar lihat. Kalau misalnya kalian bingung, coba tanya sama orang lokal. Kalau enggak, kalian bisa tersesat. Soalnya nomornya beda sama kayak yang di Google Maps. Dan pemandangannya dari tadi tuh cakep. Gunungan semua, habis itu rumah-rumahnya itu kayak gimana ya, rumah-rumah zaman dulu. Beda sih sama rumahan di Jerman, kayak ini literally perumahan orang Italia sih. Guys, sekarang kita udah di Auronzo dan kita menuju hotel kita. Lihat kotanya bagus banget. Ini kayak aku terdampar out of nowhere di kota di Italia, tapi pemandangannya gila. Guys, tadi aku barusan check-in dan sekarang kita ada di hotel menuju kamar kita. Akhirnya nyampe gila setelah 6 jam perjalanan. So, sekarang kita review kamar hotelnya di Auronzo. Jadi kayak gini ruangannya, kita dapat double bedroom. Itu kalian bisa masuk ke sini. Ini ada lemari. Kalian lihat ada berangkasnya juga. Ada 2 berangkas, kecil sama gede. Habis itu ada selimutnya. Situ ada heaternya. Dan di sini ada balkon. Kita coba lihat ke balkonnya yuk. Ya. Balkonnya kecil, tapi seru banget karena kita bisa lihat pemandangan kotanya pagi-pagi. Coba deh kalian lihat ke sana. Waduh, cakep banget. Tuh. Semuanya ada nih. Sekarang kita lanjut pergi ke toiletnya. Dan kalian lihat ini ada TV kecil. Habis itu di sini adalah toiletnya. Tada! Kayak biasanya toiletnya ini ada shower. Habis itu ada tempat buat sabun, ada kloset. Habis itu ada hair dryer juga. Dan khusus kalau misalnya kalian di Itali pasti ada bidet. Habis itu ya seperti normal. Kalian bakal dapat sabun, habis itu ada sampo juga. Ya basic lah. Ya begitu aja buat review singkat kamar ini. Jadi normalnya cozy banget sih, kayak simple tapi cozy. Dan bagian luarnya itu cakep banget, kalian bisa nongkrong. Gila, akhirnya kasur. Tuhan, enak banget kasur. Gila. Guys, jadi karena ini masih awal Juni, di Auronzo tuh masih belum ada tamu gitu, masih belum ada turis sama sekali, ini sepi banget. Literally kayak orang lokal doang yang tinggal di sini. Dan katanya sih baru dibuka, baru ada bus itu tanggal 9 Juni. Dan ya lihat, kosong banget semua, nggak ada orang. Literally kayak kota mati. Dan sekarang kita menuju danau di kota Auronzo. Kelihatannya sih bagus ya. Tadi sebenarnya mau ke Missouri, tapi karena nggak ada bus, kita udah nyampenya udah agak sore. Jadi bus baliknya itu kayaknya nggak nutut. Jadi sekarang kita pergi ke danau yang ada di Auronzo aja. Sekalian jalan-jalan di kota ini, nge-explore.
Lihat, ini di belakang sungai. Karena mungkin udah summer ya, jadi airnya nggak terlalu banyak. Kayaknya ini perfect sih, kita bisa coba ke bawah. Habis itu coba rendamin air. Kita coba rendamin tubuh. Semoga nggak dingin. Ya. Tapi anginnya kencang banget, nggak bohong. Ini kayak angin topan. Guys, tadi aku udah nyebrang di sungainya ini. Gila, airnya dingin banget, nggak bohong. Sama dinginnya kayak di AFC. Bayangin ya, di AFC itu udah dingin. Dan di Harset itu udah dingin. Ini lebih dingin lagi, gila. Cuma 1 detik doang langsung kayak kena frostbite gitu loh. Dingin banget, sumpah nggak bohong. So guys, sekarang aku mau makan malam di pinggir danau di Auronzo. Dan makananku tadi aku udah beli, ada pizza 100% Italiano. Terus ada 2 biji roti dan lemon soda. Jadi kita bakal makan sambil nikmatin pemandangan danau di malam hari. By the way, ini masih jam 8 ya, jadi masih jam makan malam. So, makan! Udah selesai makan, dan jangan lupa buang sampah.